Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan soal elektrodinamika, yaitu mengenai metode separasi variabel. Soal ini merupakan soal yang saya buat dan saya bahas ketika mengisi sesi latihan soal Platnas tahap 1 AIFO 2022. Soal ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama yaitu solusi persamaan Laplace pada koordinat silinder. Tinjau suatu sistem berupa silinder dengan panjang tak hingga. Pada daerah dengan rapat muatan volume ρ sama dengan 0, maka potensial listrik di daerah tersebut memenuhi persamaan Laplace dalam koordinat silinder. Anggap silinder memiliki simetri sepanjang sumbu silinder atau sumbu Z, sehingga potensial listrik tidak bergantung Z. Dengan metode separasi variabel, solusi potensial yang memenuhi persamaan Laplace dapat dituliskan sebagai perkalian antara dua fungsi yaitu f fungsi r dan g fungsi theta. Dengan f fungsi r merupakan fungsi yang hanya bergantung pada r dan g fungsi theta merupakan fungsi yang hanya bergantung pada theta. Bagian A, tunjukkan bahwa persamaan Laplace dapat dituliskan dalam bentuk berikut. Kemudian soal B, karena fungsi g theta hanya bergantung pada theta, maka diharapkan g theta periodik setiap 2pi. Kita bisa anggap bahwa suku kedua di ruas kiri persamaan yang didapat pada bagian A sama dengan min k kuadrat, dan suku pertamanya sama dengan k kuadrat. Sehingga awalnya kita punya persamaan diferensial parsial, pada akhirnya kita bisa ubah menjadi dua buah persamaan diferensial biasa. Nah, tentukan solusi umum dari Fr dan G theta untuk sembarang nilai K. Dengan petunjuknya untuk Fr, gunakan tebak solusi Fr sama dengan AR pangkat M dan bedakan untuk kasus K sama dengan 0. Nah, syarat G theta periodik setiap 2pi juga berimplikasi bahwa K harus merupakan bilangan bulat tak negatif. 0, 1, 2, dan seterusnya. Solusi umum potensial didapat dengan menjumlahkan solusi untuk tiap K. Kemudian untuk bagian kedua, yaitu penerapan solusi potensial yang telah didapat pada bagian sebelumnya pada suatu kulit silinder bermuatan. Nah, kulit silinder dengan panjang tak hingga memiliki jari-jari R besar. Pusat silinder terletak tepat di pusat koordinat. Medium di dalam maupun di luar silinder merupakan vakum. Muatan terdistribusi pada kulit silinder dengan rapat muatan sebagai fungsi theta diberikan oleh sigma sama dengan sigma 0 sin theta. Pada daerah di dalam silinder dan di luar silinder, rapat muatan volume sama dengan 0, sehingga potensial listrik pada daerah tersebut memenuhi persamaan Laplace. Gunakan solusi potensial yang didapat pada bagian sebelumnya. Dan nanti bedakan bentuk potensialnya untuk daerah di dalam dan di luar silinder. Bagian C, untuk menentukan solusi eksak dari potensial, diperlukan syarat batas potensial listrik. Tentukan syarat pada potensial listrik untuk R sama dengan 0 atau jari-jari koordinat 0 ya di pusat silinder dan di kulit silinder serta pada jarak yang sangat jauh sekali dari silinder. Kemudian bagian D, tentukan potensial listrik untuk daerah di dalam dan di luar silinder. Dan bagian E nanti tentukan medan listriknya. Bagian F, gambarkan garis ekuipotensial dan garis medan listrik untuk daerah di dalam silinder. Bagian G, tentukan persamaan kurva ekuipotensial dalam bentuk kartesian untuk daerah di luar silinder yang berpotongan dengan kulit silinder pada θ sama dengan 0 dinyatakan dalam X, Y, R besar, dan θ 0. Dan bagian terakhir, tentukan persamaan kurva garis medan listrik kartesian untuk R lebih dari R besar ya atau di luar silinder yang berpotongan dengan kulit silinder pada θ sama dengan θ 0 dinyatakan dalam X, Y, R besar, dan θ 0. Jadi yang nomor 2 ini soal yang sangat matematis ya. Karena ini ya sebenarnya soal matematika. Tapi yang dibahas tentang masalah fisika. Jadi kan mungkin saya rasa sudah tahu ya tentang persamaan Laplace. Jadi asalnya kan gini ya.
yang hukum Gauss itu kan gini. Itu Q rho per epsilon 0 atau E-nya itu kan minus gradien dari P, sehingga di sini minus gradien kuadrat P rho per epsilon 0 atau nah kalau dia ini gini, dia persamaan apa ya, aku nggak tahu cara bacanya, cuma tulisannya Poisson gitu. Tapi kalau dia rho-nya 0, nanti dia akan jadi persamaan Laplace. Karena persamaan Laplace ini persamaan diferensial ya, orde 2 karena kuadrat. Jadi kalau untuk koordinat silinder bisa dilihat ya bahwa persamaan Laplace-nya seperti itu. Yang R, theta, dan Z ya. Untuk koordinat silinder itu kan koordinat polar yang ditambahi sumbu Z ya. Nah, sekarang yang ditinjau di sini yaitu kasus simetri arah Z ya. Jadi maksudnya simetri itu di Z berapapun sama. Jadi solusi V-nya itu tidak bergantung Z. Karena kamu mau di Z berapapun, yaitu solusinya tetap sama. Itu yang disebut simetri ya dalam fisika. Jadi ada satu metode analitik bahwa di sini kita bisa anggap bahwa potensialnya itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Jadi fungsi F yang bergantung R saja dan fungsi G yang bergantung theta saja itu terpisah. Jadi bentuk potensialnya seperti ini ya. Misalkan yang memenuhi itu misalkan AR cos theta. Ini kan FR-nya itu kan AR, G theta-nya kan cos theta. Misalkan lagi P-nya itu misalkan R pangkat min 3 kali cos kuadrat K theta. Jadi kan ini FR, ini G theta, kepisah ya. Nah, ini yang memenuhi. Kalau yang seperti ini, misalkan P sama dengan R pangkat K theta. Atau misalkan V sama dengan logaritma misalkan ya, misalkan K logaritma dari R pangkat B theta misalkan gini ya. Nah, untuk yang contoh bawah ini kan tidak bisa dinyatakan dalam bentuk FR kali G theta ya. Nah, ini solusinya yang kita anggap tidak memenuhi bentuk separasi variabel ya. Jadi kita hanya anggap solusi bentuk yang pertama ini. Jadi nanti yang bagian A itu nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi seper R per R dari R ke FR ke theta per R ditambah seper R kuadrat kali 2 kuadrat FR ke theta per 2 theta kuadrat sama dengan 0. Oke, karena ini persamaan turunannya yang parsial, yang suku pertama G theta-nya itu sebagai konstanta ya. Kita keluar R. Yang ini FR-nya bisa keluar. Nah, kemudian karena di sini FR dan G theta-nya bukan 0 ya. Karena kalau 0 kan trivial. Ini kita bisa kalikan masing-masing ruas dengan R kuadrat per FR kali G theta. Kemudian yang turunan parsial itu FR sama G theta-nya itu
itu bisa jadi turunan biasa karena FR dan hanya bergantung R dan G theta hanya bergantung theta ya. Jadi nanti kita per FR D per DR dari R DFR DR ditambah seperti theta. Oke, nah, kali D kuadrat D theta D theta kuadrat sama dengan 0. Ini terbukti ya. Nah, sekarang yang B. Fungsi G theta itu kan hanya bergantung theta. Dan kita harapkan G theta itu periodik ya. Artinya kan karena dia tadi kan silinder. Dan theta itu harusnya kalau kita muter 360 derajat atau 2pi itu kan kembali ke awal ya. Makanya diharapkan G theta itu fungsi yang periodik. Karena periodik, maka kita bisa anggap bahwa suku yang kedua itu sama dengan minus K kuadrat. Nah, kenapa begini? Karena kalau persamaannya seperti ini jadi seperti persamaan osilasi ya. Bah, K kuadrat D theta sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan osilasi ya, makanya ini jadi periodik ya. Di sini langsung aja ya, solusi G theta-nya misalkan ya, misalkan gini ya, cos bebas sih ini contohnya. Cos K theta ditambah F ini, K theta. Nah, bagaimana kalau yang K-nya sama dengan 0? Kalau yang K-nya sama dengan 0, nanti kan Pak, jadinya G theta-nya itu kan nanti sebanding dengan theta ya. Nah, kalau itu kan kalau kembali ke kalau dia muter 360 derajat kan nggak kembali ke awal ya. Jadi makanya yang solusi yang G theta ini yang K sama dengan 0, K sama dengan 0 itu nggak diambil ya. Karena tidak memenuhi syarat periodiknya. Nah, karena yang suku keduanya itu min K kuadrat, maka suku pertamanya jadi plus K kuadrat. Nah, sekarang untuk K tidak sama dengan 0, sini kita ambil solusi, yaitu FR-nya misalkan A kali R pangkat M ya. Sehingga di sini R per A R pangkat M D per DR dari R dikali AN R pangkat M min 1 sama dengan K kuadrat. Sehingga R A pangkat R M ini kan jadi R pangkat M lagi. Jadi A pangkat A kali M kuadrat kali R pangkat M min 1 ya. Dengan K kuadrat. Nah, di sini kita dapat bahwa M kuadrat sama dengan K kuadrat, maka M itu plus minus K. Bukan K ya, tapi plus minus K. Nah, sehingga karena ada dua, yang plus K sama min K, ya FR-nya bisa kita tulis seperti ini ya. A pangkat A kali R pangkat K, D kali R pangkat min K. Ini untuk yang K-nya tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kalau yang K-nya sama dengan 0, kita akan dapat seperti ini ya. Kali D per DR R
dfr df sama dengan 0. Nah, maka karena ini sama dengan 0, berarti yang suku ini kan konstan ya. Konstan ya, bahkan konstan. Bahkan aku tulis A ya, kayak gini. D kali dfr per dr sama dengan A. A-nya nggak, oh A udah kepake ya. Pakai apa ya, C misalnya. Jadi di sini dfr sama dengan C, dr per R. Nah, integralkan ya, integralkan, maka secara umum kita bisa dapat bahwa fr itu C, oh sini aja deh, IFR itu C ln R tambah D ya. Nah, jadi itu untuk yang sama dengan 0, maka bentuknya seperti ini. Konstanta ditambah fungsi ln. Nah, kemudian kalau solusi totalnya, kita perlu lihat ya, ini tambahan saja sih, bahwa G theta itu kan syaratnya harus periodik ya. Jadi misalkan ambil yang G theta kan harus periodik. Kan ambil yang suku sin atau cos, maka kan nanti dua periodik 2pi ya. Jadi ketika tetanya 2pi, misalkan 2pi k, itu kan harus sama dengan 2pi n ya. Dimana n-nya itu sebenarnya 0, 1, 2, 3, minus juga bisa, tapi harus bilangan bulat ya. Nah, sehingga di sini menunjukkan bahwa k-nya itu harus bilangan bulat. Dan kita bisa ambil yang positifnya aja ya, karena yang negatif itu nanti kan sudah tercover ya di fungsi sinusoidal kan, misalkan sin theta sama sin min theta itu kan udah dijadiin satu. Terus yang tadi yang fr itu kan sudah cover yang r pangkat k sama min k ya. Jadi ya sebenarnya sama aja kalau ambil yang positif sama negatifnya. Makanya di sini kita ambil dengan bulat yang positif. Ya misalkan 0, 1, 2, terusnya. Nah, sehingga solusi totalnya kan VR theta itu FR kali G theta. Ini harus dijumlahkan ya. Jumlahkan untuk semua theta ya, karena kita ambil umum. Semua K, maaf. Semua K. Jadi sesuai yang di soal itu ya. Di solusi PR theta-nya bentuknya seperti ini. PR theta. Ini yang sebenarnya jumlahan untuk yang K-nya 0 itu kan ini aja ya. Yang konstanta plus ln. Jadi kita tulis B0 R. Kemudian yang 1 sampai seterusnya. Jadi K sama dengan 1 dan seterusnya ya, K hingga. Itu bentuknya kan gini tadi. R pangkat K. AK cos theta tambah theta cos theta ditambah yang minus ini CK cos theta tambah CK cos, maaf salah, sin sama cos sama sin ya. Nah, jadi ini solusi umum untuk VR theta-nya. Nah, jadi bentuk solusi VR theta ini bisa dipakai di konfigurasi apapun ya. Asalkan dia silinder panjang ya. Jadi pokoknya kalau soalnya
itu silinder yang sangat panjang, maka mesti VR theta-nya bisa ditulis dalam bentuk ini. Dan nanti solusi yang eksaknya itu tergantung syarat-syarat batas ya, seperti yang akan kita lihat di bagian kedua nanti. Jadi syarat batasnya nanti tergantung soalnya seperti apa. Mau dia dikasih muatan atau ada apa polarisasi atau ada perbedaan medium, nanti kita akan lihat syarat batasnya. Itu untuk yang bagian pertama. Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Sekarang ke bagian kedua. Ini coba kita nerapkan solusi VR theta ini di kulit silinder yang memiliki rapat muatan permukaan, yaitu sigma fungsi theta, sigma 0 kali sin theta ya, seperti yang digambar. Nah, jadi ini kulit silinder ya. Jadi dia kopong, silinder yang berongga dengan kulit yang sangat tipis. Dia panjangnya tak hingga pada arah Z dan jari-jarinya R. Pusat silindernya di pusat koordinat. Nah, medium di dalam maupun di luar kulit silinder itu vakum ya. Jadi nanti silonya epsilon 0. Kemudian pada daerah di dalam dan di luar itu kan rapat muatan volumenya 0. Jadi di situ potensialnya memenuhi persamaan Laplace yang di bagian sebelumnya, dan solusi umumnya kita sudah cari ya, yang terakhir itu. Nah, yang bagian C, untuk menentukan solusi eksaknya yang sesuai dengan soal ini, kita harus tahu syarat batas ya. Nah, tentukan syarat batas di R sama dengan 0, R sama dengan R, dan R mendekati tak hingga. Nah, jadi kita tulis secara umum dulu ya. Jadi, copy gitu. Di bentuk umum ya. Bentuk umum, misalkan yang di dalam itu aku kasih PD, kemudian yang di luar itu P luar lah, PL. Kan nanti jadi ini ya. Ini yang tidak, yang di dalam, yang di ini yang di dalam, ini D, di dalam, di dalam, di dalam, dalam, yang di luar. Nah, untuk R sama dengan 0, maka diharapkan potensialnya itu kan berhingga ya. Karena potensialnya kan harusnya tidak meledak menjadi tak hingga ya. Kalau dia di pusat ya. Kan secara fisik kan aneh ya. Nah, untuk itu maka benar, itu untuk yang ya jadi. Maka untuk R sama dengan 0, P-nya itu kan berhingga. Tapi di sini kita bisa tahu pasti ya berhingganya itu gimana. Karena kalau kita lihat seperti ini ya, kan dia fungsi sin theta ya. Jadi yang di sini kan positif, 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 positif. Nah, yang di sini kan negatif. Nah, dia fungsi sin theta. Nah, sehingga kalau kita lihat di pusat, itu kan tentu kontribusi yang muatan positif sama negatif itu kan saling menghilangkan ya. Makanya untuk R sama dengan 0, kita bisa bilang bahwa PD-nya itu
di 0, theta itu 0 ya. Nah, ini syaratnya yang di R sama dengan 0. Di V-nya 0. Kemudian untuk R yang menuju tak hingga, yaitu kan 0 juga ya. Karena umumnya potensial itu memang di keterhinggaan 0. Dan kita bisa lihat lain dalam sudut pandang yang lain, bahwa kalau kita lihat gambar yang ini ya, yang di atas ini, kan kalau di kejauhan atau kalau nanti diintegralkan muatan total ya, ini kan 0 ya, karena kan simetris ya, antara yang atas positif, yang bawah negatif. Nanti kalau di jumlah totalnya kan 0. Jadi kalau dia di kejauhan, dia seperti lihat kawat panjang yang netral. Jadi kan tentu saja karena netral nggak ada potensial ya. Makanya kita bisa pandang bahwa memang potensial di luar untuk R-nya itu menuju tak hingga ya, misalkan tak hingga gini, fungsi theta itu 0. Itu untuk yang tak hingga. Nah, ini yang ketiga untuk R sama dengan R. Nah, potensial itu kontinu ya. Jadi di daerah dalam dan di luar itu kan titik temunya di kulit silinder ya. Nah, di kulit silinder itu potensialnya kontinu ya. Jadi nanti karena kontinu, maka kita tulis PD IR, theta sama dengan V yang di luar R, theta. Ini syarat kekontinuan potensial ya. Nah, syarat yang kedua. Kak, kamu tanya. Ya. Misalkan nih kawatnya di soal lain, terus kawatnya nggak netral. Itu berarti syarat di potensial tak hingga kita jadi nggak tahu apa bisa kita cari. Tetap 0 ya sebenarnya. Kan misalkan ini kan gini ya. Jadi walaupun dia nggak netral ya. Kan kalau di kejauhan dia kan bisa kita anggap seperti ini ya. Misalkan muatan titik gitu ya. Muatan titik misalkan muatan totalnya Q. Nah, di kejauhan itu kan kalau potensial muatan titik itu kan ya Q per 4pi epsilon 0 R gini ya kan. Nah, R-nya kan di tak hingga ya. Jadi R-nya kan besar sekali. Jadi mesti 0. Jadi konfigurasi seperti apapun di tak hingga itu pasti 0. Kecuali kalau nanti ada kasus khusus ya nggak 0. Itu misalkan gini ya. Misalkan ada seperti ini. Terus dia dari luar ada medan magnet, ada medan listrik ini. Nah, dia ada medan listrik seperti ini ya. Nah, nanti dia di kejauhan dia nggak 0. Kenapa? Karena kalau di kejauhan itu kan kita mesti lihat bahwa medan listriknya itu kan E ya. E ini ya, misalkan E0. Jadi walaupun nanti mungkin di sini agak berubah-ubah di dekat bola, tapi kalau di kejauhan, di jauh sekali kita kan mesti lihatnya E0. Sehingga nanti di kejauhan ya V-nya nanti ya misalkan ini arah Y ya. Jadi ya nanti V-nya min E0Y gini. Kalau di jauh sekali. Jadi potensial itu di jauh sekali 0, kecuali kalau ada medan listrik eksternal seperti ini. Itu nanti dia nggak 0. Jadi seperti itu. Gimana? Ya, makasih Kak. Oke. Oke, ini aku kesan. Ini kontinuitas di potensi V itu kontinu. Nah, sekarang syarat batas yang kedua, yaitu di permukaan ya. Kita syarat batas, ini yang aku lihat ada yang syarat batas yang langsung flux medan listriknya ya. Itu boleh, tapi ini yang lebih umum yaitu syarat batas medan D.
atau apa ya, medan displacement kalau nggak salah. Di permukaan ya, di permukaan yang di sini di R sama di R apa R sama dengan R besar itu kan dia ada muatan ya, ada muatan. Nah, itu tuh dia muatan yang bebas ya. Maksudnya bebas itu dia muatan itu ada dan bukan karena polarisasi ya. Jadi nggak peduli polarisasinya, dia itu muatannya ada di situ. Itu namanya muatan bebas ya. Nah, nanti ini ada medan D yang di dalam, ini yang tegak lurus. Ini medan D yang tegak lurus di luar. Nah, ini di permukaannya. Kalau masih ingat medan D, D itu kan apa ya? Definisinya gini ya, D itu kan epsilon E ya, kalau nggak salah. Dimana epsilon ini permivisitas bahannya. Nah, kalau kenapa kita pakai D? Karena kalau kita pakai syarat D, ya kan gini jadinya. Integral D dot dA itu sama dengan muatan bebas. Muatan bebas. Nah, kenapa nggak pakai muatan listrik? Nggak pakai medan listrik? Karena kalau pakai medan listrik, nanti dia bentuknya E dot dA itu muatan total ya, bukan muatan bebas. Nah, muatan total, muatan di mana muatan total ini jumlahan dari muatan yang terikat ditambah yang muatan yang bebas. Nah, muatan terikat itu kan nanti ditentukan oleh apa polarisasi ya. Nah, kita kan belum tahu apakah ada polarisasi atau enggak, maka kita lebih aman pakai ini yang D.A karena dia hanya pakai muatan bebas ya, yang Q free. Muatan bebas itu ya muatan yang dikasih di soal itu yang apa sigma sama dengan sigma 0 sin theta itu yang bebas karena dia nggak bergantung polarisasi. Sehingga di sini D yang di luar gak lurus kali A dikurangi D yang di dalam gak lurus kali A itu Q free. Nah, sehingga D itu kan misalkan yang di dalam itu maaf, yang di luar itu permisivitas bahannya epsilon luar lah. Nah, ini aja. Epsilon luar kali tegak lurus luar yang tegak lurus kan dikurangi epsilon dalam dikali yang di dalam tegak lurus. Nah, hanya aku pindah ke samping ya. Jadi sigma ya. Sigma free. Nah, baru karena di sini mediumnya sama-sama vakum, maka ya epsilon L sama epsilon B-nya itu epsilon 0. Sehingga luar tegak lurus dikurangi dalam tegak lurus itu sigma 0 per epsilon 0 kali sin theta. Nah, ini kan dia medan listrik yang tegak lurus ya. Jadi kita bisa ambil gradien dari potensial yang radial aja. Karena tegak lurus di kasus ini kan berarti radial. Jadi di sini minus gradien V luar minus 2 V luar per 2R dikurangi minus 2V dalam per 2R sama dengan ini ya. Epsilon 0 sin theta. Atau kita bisa tulis bahwa syarat yang di R sama dengan R besar, maka 2V dalam per 2R di R dikurangi 2V luar per 2R di R sama dengan ini tadi dalam ya ini sigma 0 per epsilon 0 dikalikan dengan sin theta.
Begini syarat potensialnya. Di R sama dengan 0, R theta hingga sama di R sama dengan R. Nah, kita udah tahu syarat batasnya, kita bisa pakai untuk menentukan potensialnya ya. Ini yang D. Nah, kita pakai syarat potensial yang pertama, yaitu P sama dengan 0, PD, di R sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita lihat solusi VD ini, yang dalam, kan supaya dia itu 0, maka yang suku AKD, BKD, itu kan harus 0 ya. Maaf, yang C sama D. Yang C sama D ini kan harus, ini, yang C sama D, ini kan dia harus 0, supaya nanti dia tidak ada, ini kan 1/0 ya. Nanti jadinya kan. Dia kan nanti jadi tak hingga kan, meledak kan. Makanya kita bisa pastikan bahwa CKD dan DKD untuk sembarang K itu pasti 0. Kemudian yang tersisakan ini ya. Kalau yang suku kedua ini kan aman ya. Kalau dia R-nya 0 udah pasti 0. Nah, kemudian yang len R itu kan len 0 itu kan nggak bisa ya, nggak bisa dihitung ya. Nah, maka dari itu yang B0 ini harus 0 juga. Nah, karena dia itu ini 0, ini 0, maka A0 D-nya juga 0. Supaya P di R sama dengan 0 itu 0. Sehingga kita dapat bahwa dari syarat ini kita dapat bahwa yang pertama CKD dan DKD sama dengan 0 untuk setiap K ya. Kemudian A0D dan B0B itu juga 0. Ini kita bisa tulis bahwa PD R theta itu gini ya. Sehingga dari R pangkat K AKD cos K theta ditambah DKD sin K theta. Oke, kemudian VL sama dengan 0 di R yang menuju tak hingga ya. Nah, kalau kita lihat lagi, jadi sekarang yang 0 itu yang A sama B ya. Karena kalau nggak 0 nanti tak hingga pangkat K itu ya jadinya tak hingga. Tapi kalau yang kedua yang C sama D itu kan nanti seper R pangkat tak hingga, seper tak hingga pangkat itu kan jadinya 0 ya, jadi aman. Kemudian yang suku ini juga 0 karena harusnya kan len tak, kalau R-nya tak hingga jadi len tak hingga ya, kan nggak bisa ya. Kemudian yang A0-nya otomatis juga 0. Sehingga dari situ kita dapat, jadi yang pertama A KL dan B KL sama dengan 0 untuk tiap K. Kemudian sama A0L dan B0L itu sama dengan 0. Sehingga di sini solusi VL-nya kita bisa tulis sebagai jumlahan yang R pangkat min K ya. CKL cos KT PK theta ditambah PKL sin KTK. Oke, sekarang kita pakai syarat kontinuitas P. Kontinuitas P. P di R sama dengan R besar. Nah, karena
kontinuitasnya itu, maka kan kita tulis lagi ya. Jadi kan sigma PD di R sum R theta itu VL di R besar theta. Nah, sehingga otomatis untuk tiap K berapapun argumennya suku yang di dalamnya ini kan sama ya. Intinya suku yang ini untuk tiap K sama yang ini tuh sama ya. Kan argumennya begitu. Supaya dia kontinuitasnya terpenuhi. Sehingga untuk tiap K maka R pangkat K kali akad D cos K theta ditambah BKD sin K theta itu sama dengan R besar pangkat min K dari CKL cos K theta ditambah BKL sin K theta. Oke, ini aku kasih persamaan satu deh. Mantap. Nah, kemudian sekarang kontinuitas. Kontinuitas. Jadi syarat yang kedua ya. Dari yang di R sama dengan besar, yang syarat batas D. Dan D. Nah, itu kan turunan apa yang do V dalam per do R dikurangi do V luar per do R. Yang di dalam itu kan nanti jadi gini ya. Kita evaluasi di R sama dengan R besar, jadi nanti K kali sigma dari K kali R pangkat K-1 kali AKD cos K theta ditambah PKD sin K theta dikurangi ini min K ya. Min K kali R pangkat minus K plus 1 ini CKL cos K theta tambah BKL sin K theta geser gitu. Nah, ini kan sama dengan tadi sigma 0 sin theta per epsilon 0 ya. Nah, supaya di sini supaya turas kiri dan kanan sama, maka kan dia kan yang di kanan hanya ada sin theta ya, atau K yang sama dengan 1. Nggak ada suku sin 2 theta, cos 2 theta, dan sebagainya. Maka dapat kita simpulkan bahwa CKL dan yang sin ya, yang cos maaf, yang CKL dan AKD sama dengan 0 ya untuk tiap K. Karena yang ruas kanan kan nggak ada cos theta sama sekali ya. Kemudian yang BKD, maaf yang D, DKL dan yang BKD itu sama dengan 0 untuk K tidak sama dengan 1 ya. Karena kalau yang K-nya 2 kan sin 2 theta itu kan di ruas kanan nggak ada ya. Jadi otomatis 0. Nah, dari situ kita bisa
ambil yang yang sama dengan 1, maka nanti akan jadi seperti ini ya. Jadi R yang suku pertama itu kan tinggal R pangkat 0 sama BKD ya. Nah, R pangkat 0 itu kan 1. Jadi BKD sama dengan yang di BKD, kemudian yang itu ditambah dengan, kan ini jadi R pangkat min 2 ya. R pangkat min 2 dari yang tersisa itu yang sin DKL. Nah, sama dengan yang di depannya sin theta itu kan sigma 0 per epsilon 0. Jadi nanti kita dapat BKD itu sigma 0 per epsilon 0 kurangi DKL per R kuadrat. Nah, ini persamaan 2. Nah, kemudian dari persamaan 1, kan ini untuk K berapapun ya. Untuk K sama dengan 1, ini kan kita dapat bahwa R dikalikan tadi sin ya. Jadi BKD sama dengan R pangkat min 1 dikalikan DKL. Ini persamaan 1 untuk K sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, dari persamaan 2 dan 3, nanti akan didapat bahwa dari, nanti ini coba sendiri ya, dari 2 dan 3, itu akan didapat bahwa BKB itu sigma 0 per 2 epsilon 0 dan DKL itu sigma 0 R besar kuadrat per 2 epsilon 0. Nah, sehingga kita kembalikan ke tadi solusi umumnya yang ini. Kita akan dapat bahwa V yang di dalam itu sama dengan sigma 0 R sin theta per sin theta 2 epsilon 0. Dan V yang di luar itu sigma 0 R kuadrat per 2 epsilon 0 R kali sin theta. Oke, jadi kita sudah dapat potensial listrik ya untuk dua daerah yang diminta. Nah, ini tadi D terus E ya. Sekarang kita diminta nyari medan listrik ya. Nah, untuk medan listrik, jadi kalau medan listrik itu kelebihannya bisa nyari potensialnya dulu, yang mana merupakan skalar, dan habis itu kalau nyari medan listrik tinggal di gradien ya. Jadi kita nggak perlu ribet proyeksi arah X, arah Y, dan sebagainya. Pokoknya cari potensialnya aja yang skalar, kemudian di gradien. Sehingga E yang di dalam kan minus gradien dari V dalam. Nah, untuk koordinat silinder yang nggak bergantung Z, maka gradiennya kan berarti V dalam per R, R topi, ditambah super R, V dalam per theta kali theta topi ya. Nah, ini kalau dikerjain, nanti coba. Ini jadi sigma 0 sin theta per 2 epsilon 0 R topi
Kemudian tambah ya, sigma 0 cos theta per 2 epsilon 0 theta topi. Sehingga kita bisa tulis seperti ini ya. Dalam koordinat polar, sigma 0 per 2 epsilon 0 kali sin theta r topi ditambah cos theta topi. Nah, atau kalau kita lihat bahwa sin theta topi, sin theta r topi ditambah cos theta topi itu sama dengan y topi ya. Kalau sumbu apa yang ini. Nah, jadi di sini yang menarik bahwa medan di dalamnya itu konstan ya, besarnya, dan arahnya juga konstan sih, arah ke sumbu Y negatif. Nah, kemudian untuk yang luar, caranya sama, minus gradien dari V luar, jadi E luar itu minus V luar per R topi tambah super R V luar per theta topi. Nah, di sini akan dapat bahwa ini minus kalikan ini minus 2 epsilon 0 R kuadrat sin theta R topi. Dan ini dijumlah dengan ini ya, cos theta theta topi. Nah, untuk yang E luar ini nggak bisa dijadiin kartesius ya, jadi tulis dalam polar aja. Kuadrat per 2 epsilon 0 R kuadrat dikalikan sin theta R topi dikurangi cos theta topi. Nah, jadi itu untuk medan listrik di dalam dan di luar silinder. Nah, kemudian yang F, garis ekuipotensial dan garis medan magnet ya. Medan listrik. Nah, kan kita, benar, aku gambar lingkaran dulu. Kita udah temukan ya, bahwa medan listrik di dalam itu kan besarnya konstan di mana-mana. Jadi dia nggak bergantung posisi di dalam silinder dan dia arahnya selalu ke bawah. Maka kita bisa gambarkan panah-panah seperti ini ya. Ini lurus ya. Nah, ini untuk medan listrik. Kemudian medan listrik kan ini. Nah, kemudian kalau garis ekuipotensial itu garis yang kalau menyusuri garis itu potensialnya sama ya, atau konstan. Nah, garis ekuipotensial itu akan selalu tegak lurus dengan garis medan listrik. Nah, karena itu kita bisa gambar langsung seperti ini ya garisnya. Seperti ini aja.
Jadi ini, yang ini itu yang meten, kemudian yang merah itu yang ekuipotensial ya. Nah, itu untuk yang di dalam silinder ya. Kemudian kalau yang di luar silinder, di sini yang diminta persamaan kurvanya ya. Dan persamaan kurva ekuipotensial maupun persamaan kurva medan listriknya ya. Dalam kartesian XY. Nah, dia diminta yang G itu garis ekuipotensial yang memotong kulit silinder di theta sama dengan theta 0. Oke. Jadi tadi kan kita sudah dapat ya bahwa untuk daerah di luar silinder, kulit silinder, itu kan potensialnya gini ya. Nih, PL. Jadi sigma 0 per 2R. Sigma 0 R kuadrat per 2R kali sin theta. Nah, jadi yang berpotongan di theta 0 di kulit silinder itu kan berarti misalkan V0 ya. Ya kan ketika R-nya sama dengan R besar, yaitu kan di theta 0. Seperti ini ya potensialnya. Nah, sekarang kita perlu cari garis atau kurva, sebenarnya kurva yang potensialnya itu V0. Maka di sini yang V sama dengan V0, sehingga sigma 0 R kuadrat per 2R sin theta sama dengan sigma 0 R per 2 sin theta 0. Nah, kita akan dapat bahwa sin theta per R itu sama dengan sin theta 0 per R besar. Nah, kalau dilihat di soal ya, yang di atas itu, kan R itu kan sama dengan sini ya. Di sini tuh R itu kan sama dengan R kuadrat, itu kan S kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian sin theta, di situ kan bisa dilihat ya. Sin theta itu sama dengan Y per R. Sehingga di sini kita dapat Y per X kuadrat tambah Y kuadrat itu sin theta 0 per R. Nah, di sini kan jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan YR per sin theta 0. Atau ini ya. Nah, 0 itu sama dengan 0. Nah, tulis gini aja bisa, atau kalau mau lebih dapat gambaran bentuknya, kita bisa manipulasi. Di sini bisa kita tulis sebagai X kuadrat ditambah Y minus R per 2 sin theta 0 kuadrat sama dengan ini R per 2 sin theta 0 kuadrat. Jadi bentuknya lingkaran ya, yang berpusat di X-nya 0, Y-nya R per 2 sin theta 0. Kemudian jari-jari lingkarannya R per 2 sin theta 0. Itu untuk apa? Kurva ekuipotensial. Nah, sekarang kurva untuk medan listrik ya. Yang agak ribet ya. Ini poin H. Nah, kan kalau ini ya, misalkan
di Cartesius ya, misalkan tahu Vx dan Vy ya, kita kan bisa tahu arah vektornya, itu kan gampang ya. Itu kan misalkan Vx ini Vy, ini 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 jadi tannya maksudnya itu kan Vy per Vx gini ya. Ini sama dengan dy per dx gini ya. Nah, tapi kalau di polar itu agak beda ya. Jadi sudutnya itu bukan begitu, tapi seperti ini ya. Kita bayangkan titik awal, kemudian di sini sama di sini. Nah, ini vektornya kan. Nah, di sini ada sudut alfa ya, alfa. Nah, di sini itu ada sudut kan theta ya. Kemudian di sini ada perubahan dr. Nah, yang sini misalkan r. Nah, yang ini kan kita bisa cari ya. Ini kan r kali d theta. Sehingga kalau di koordinat yang polar itu tan alfa itu dr dibagi r d theta. Nah, kan tadi tan alfa itu kan sama aja komponen medan listrik yang arahnya radial dibagi medan listrik yang arahnya tangensial dr per r theta. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat yang di luar kan E-nya kan seperti ini ya. Jadi yang komponen radial itu kan faktor ini faktor yang konstan kali sin theta. Faktor yang tangensial faktor konstan ini dikalikan minus cos theta sehingga yang tadi ER per E theta-nya itu sama dengan sin theta dibagi minus cos theta sama dengan dr per RT theta. Nah, nanti kan ada sin theta d theta ya. Sin theta d theta itu kan apa? Minus dari d cos theta ya. Jadi nanti kita dapat bahwa d cos theta per cos theta itu dr per r. Nah, ini integralkan. Nah, ketika r-nya r besar, ya kan theta 0 ya. Ketika theta-nya tertentu, ya dia r-nya tertentu. Sehingga di sini ln cos theta per cos theta 0 itu sama dengan ln r per r besar. Nah, dengan menyamakan di dalam ln, jadi kan kita dapat bahwa cos theta per r, ini aja, theta per cos theta 0 itu sama dengan r per r besar. Nah, cos theta itu kan kalau lihat lagi yang di atas itu x per r ya. Dan bahwa x dibagi x kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan cos theta 0 per r. Nah, ini nanti yang tadi ya. Jadi nanti kita akan dapat x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi xr per cos theta 0 sama dengan 0. Atau kalau lebih bagus ini ditulis ini ya, x dikurangi r per 2 cos theta 0 kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan 2 cos theta 0 r.
kuadrat. Jadi ini seperti lingkaran ya. Cuma sekarang pusatnya itu geser di y-nya 0, cuma x-nya geser ke r per 2 cos theta 0 dan jari-jarinya r per 2 cos theta 0. Jadi itu untuk yang soal nomor 2. Apakah ada yang ditanyakan? Kak, mau tanya lagi. Ya. Misal Medan D, terus Medan apa? Medan D, pas Ya. misalkan itu epsilonnya epsilon 1, itu kita perlu masukin lagi nggak? Maksudnya di dalam sama di luar itu beda. Terus kita perlu masukin lagi nggak medan dari sigma bound-nya? Apa nggak perlu? Oh, kalau jadi di perbatasan gini ya. Misalkan silindernya sekarang yang dalam ini epsilon 1, yang luar epsilon 2 gini ya, misalkan. Iya, mungkin. Nah, terus kalau kita pakai D, dia itu nggak peduli muatan terikat ya, karena dia benar-benar cuma pakai muatan bebas. Jadi kalau misalkan dia ini apa, silinder yang awalnya netral, terus misalkan ini dikasih medan listrik lah, misalkan ke sini. Nah, nanti dia akan muncul muatan yang terikat ya di sini, yang di samping di permukaannya. Tapi dia itu kan muatan terikat, bukan muatan bebas. Jadi kalau kita pakai muatan bebas atau kita pakai medan D, maka ya nanti syaratnya epsilon 1 yang di luar tegak lurus dikurangi epsilon 2 di dalam tegak lurus itu ya sigma yang free. Benar-benar free. Kalau dia awalnya netral ya dia udah pasti 0. Nggak usah pedulikan rapat muatan terikatnya. Tapi kalau kita mau nyari muatan terikatnya, kita justru kembali ke medan listrik E. Itu kan tadi Q total ya. Nah, di sini kan misalkan di sini diketahui muatan bebasnya 0, maka dia kan Q total ya sama dengan Q terikat kan. Q terikat per epsilon 0. Pasti per epsilon 0 ya, karena itu dari hukum Gauss ya. Ini nggak usah bingung. Kalau yang ini nggak usah bingung epsilon 1 atau epsilon 2, pasti epsilon 0. Ini nanti kalau di sini kan kita tadi udah nyari E ya, E yang di luar sama di dalam ya. Nanti kalau mau nyoba kita bisa nyari ya sigma yang terikatnya itu yang epsilon 0 dikalikan E luar tegak lurus dikurangi E dalam tegak lurus gini. Jadi ya begini ya. Jadi intinya kalau pakai medan D itu udah Q bebas. Kalau pakai E nanti ada yang terikat sama bebasnya. Itu gimana? Jadi sigma terikat itu nggak bakal masuk di D. Iya nggak bakal, karena D itu benar-benar murni muatan bebas ya. Kan kalau ingat-ingat penurunannya D itu kan sebenarnya dari ini ya. Kan Gauss itu kan rho total per epsilon 0. Nah, rho total itu kan ada rho free epsilon 0 sama rho bound per epsilon 0. Yang mana ini akan gini ya. Epsilon 0 E. Ini kan rho F. Nah, rho bound itu kan ini ya, minus divergensi dari polarisasi gini ya. Nah, dengan di sini epsilon 0 E ditambah polarisasinya. Ini kan udah murni rho free aja ya. Nah, kemudian dari situ yang didefinisikan medan D itu kan yang ini. D rho free. Nah, makanya udah bener-bener pakai rho free. Nah, kemudian khusus medan yang linier ya, atau yang biasanya kan medan yang ya misalkan ada dielektrik gitu lah, dielektrik yang linier. Maka nanti mesti D itu sama dengan
epsilon E, di mana epsilonnya itu epsilon bahan. Makanya, tapi yang ini itu umum, tapi kalau yang ini itu khusus di medium dielektrik linear, nggak berlaku umum. Jadi begitu. Intinya tetap murni kalau D itu cuma row F karena yang atas ini umum, kalau yang bawah baru ini khusus. Sekian pembahasan soal elektrodinamika kali ini. Untuk file soal dan solusinya bisa diakses melalui link yang terdapat pada deskripsi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.